Hari ini tanggal 6 April jam 1.08 kurang lebih. Di sini gue baru pulang dari proyek lagi. Seenggaknya nggak semalam yang kemarin karena di proyek ini udah mulai tahap finishing. Tapi di sini gue masih pengen menceritakan ke kewayan tukang-tukang di proyek. Seperti biasa gue nggak akan menyebutkan gue kerja di mana dan juga proyeknya apa. Kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari ini nih. Ada satu hal yang cukup jadi buat teman-teman yang belum tahu, kalau misalkan teman-teman mengkonstruksi sebuah tenan atau sebuah booth atau misalkan sebuah unit dari mall, itu tuh biasanya, nggak biasanya sih, tergantung lah mall mana, dia tuh ada request untuk meminta video anti api, lapis anti api, yaitu AF21. Ntar gue akan munculkan gambarnya di sini. Dan ada namanya tes bakarnya. Nah, di tes bakarnya itu harus divideoin kalau tes bakarnya itu dilakukan di workshop atau di pabrik teman-teman, seorang kontraktor tersebut. Dan kalau misalkan tes bakarnya itu dilakukan di mallnya, itu harus wajib disaksikan oleh tim engineeringnya. Tim engineering dari mall, teknisinya itu kita harus panggil. Dan panggilnya itu harus request dari siangnya, karena nggak mungkin langsung mendadak dikabarin mau tes anti api hari ini dia langsung datang, nggak gitu caranya. Jadi kita harus kabarin di sore harinya atau di siang harinya bahwa nanti malam akan ada tes bakar. Baru nanti mau akan mengaturkan teknisi untuk mengeceknya, dan setelah dicek kita dapat surat bahwa furniture kita sudah lulus tes bakar anti api. Nah, di sini ceritanya adalah sebelum proyek ini mulai, atau bisa dibilang awal-awal gue udah meeting di awal dengan tim furniture-nya, bahwa gue bilang, Pak, ini ada tes bakar, tes anti api, mohon divideokan. Dan gue itu sudah mention juga di grup WA, ada WA-nya kan, ada grup. Cuman memang nggak diwaro, nggak diladenin, mungkin lagi sibuk entah apa. Tapi karena gue pikir gue sudah mention di WA, di grupnya, harusnya dia baca dan notice bahwa hal tersebut harus dilakukan, wajib dilakukan, dan krusial, nggak boleh dilewatkan. Nah, permasalahannya nih ini nih. Permasalahannya adalah anti api, kemudian gue udah mention di grup, tapi dia menyepelekan. Bisa gue bilang menurut gue ini menyepelekan. Singkat cerita, furniture itu sudah jadi, sudah di lapangan. Dan gue juga lupa untuk follow up mengenai apakah video anti apinya sudah ada atau belum. Karena gue pikir di awal gue sudah kasih tahu harus, jadi dia sudah simpan videonya, ketika gue minta tinggal dikirim. Tetapi pemikiran gue tersebut itu sangat melenceng, dimana tim furniture ini dia nggak lapis anti api. Kemudian gue tanya ketika furniture udah di lapangan, ini udah dites anti api belum? Dia bilang yang lapis anti api bukan dari tim furniture, melainkan dari tim finishing. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, memang untuk tim furniture assembling itu sendiri dan finishing juga ada sendiri, beda. Tapi di sini dia nggak info dari awal bahwa pekerjaan lapis anti api tersebut dilakukan oleh orang finishing. Dia ngasih tahu ketika furniture tersebut sudah diinstal di lapangan, dan gue tanya mana videonya. Kalau misalkan gue nggak tanya, dia nggak akan info. Terus akhirnya setelah dia bilang itu dari pihak finishing yang anti api, akhirnya gue harus tanya ke pihak finishing, Pak, ada gak ini videonya atau fotonya yang sedang lapis furniturnya kita? Dan jawabannya tidak ada. Karena apa? Karena dia, tim finishing ini bilang dia nggak tahu harus di videoin. Nah, di sini kan menjadi pertanyaan besar. Sebenarnya tanggung jawab siapa untuk lapisnya, untuk tes bakarnya, dan juga untuk videoinnya? Dan di sini gue langsung sebel banget, gue langsung overwhelmed with anger.
gue sangat sangat wah, apa ketika gue bilang di grup dia nggak langsung bilang bahwa lapis anti api tersebut biasanya dilakukan oleh orang finishing. Kalau misalkan dia dari awal bilang, gue akan secara getol menanyakan ke pihak finishing. Tapi di sini dia dari awal tuh nggak bilang. Oh ya, anyway, buat teman-teman yang belum tahu, ini gue karena di kantor baru, jadi gue belum tahu sistem di kantor gue seperti apa, belum hafal. Makanya ini menjadi sesuatu yang miss. Walaupun di tim finishing itu bilang sudah dilapis anti api, sudah dilapis AF21, tetapi di sini nggak ada videonya, nggak ada bukti. Gimana caranya biar mau percaya? Kan nggak mungkin, mau nggak mau harus dilapis lagi. Untungnya furniture yang di lapangan tersebut, bagian top table-nya itu belum dilapis, ada namanya solid surface, teman-teman. Belum dilapis solid surface, sehingga bagian atas tersebut masih bisa kita videokan untuk kita sedang oles anti apinya, sedang kuas anti api, kemudian dites bakar di lapangan. Nah, bagaimana kalau misalkan gua nggak sadar bahwa furniture ini belum dilapis anti api, kemudian solid surface udah masuk, udah mati, udah di-sealant, kemudian ditanyain nama mall, mana video anti apinya? Mati lo. Kalau misalkan gua nggak tanya nih mana video anti apinya, akhirnya disitu gue ngomel di grup, kenapa nggak info dari kemarin gitu kan, kenapa nggak di videoin, padahal gue udah bilang di grup juga dari awal meeting, dia kayak cuma nunggu iya-iyain, juga nggak dilapis. Terus juga yang bikin sebelnya lagi, ketika ini mau ngelapis di lapangan, jadi kan yang tadi gue bilang top table-nya masih bare, masih triplek, kemudian harus dioles dulu. Kemudian gue udah bilang, nanti AF21-nya bawa. Sore hari gue bilang. Dan tahu apa gak teman-teman? Malamnya nggak dibawa sama anak buahnya. Gue nggak tahu lagi harus nyalahin siapa. Udah pasti kepalanya yang gue semprot. Ini kenapa nggak dibawa anti apinya? Padahal dari siang gue udah ngomel, apa nggak di videoin? Ya udahlah, akhirnya pas ngomel itu timbullah solusi, udah dioles di lapangan top table-nya dan masih nggak dibawa. Di situ posisinya gue udah jadwalin buat mall untuk tes bakar, teknisinya udah datang, udah nungguin, terus tiba-tiba dengan santainya dia bilang nggak bawa pak. Ini sangat menjadi wah, kenapa dia nggak ada rasa tanggung jawab sama sekali gitu untuk proyek yang sedang berjalan ini. Gue nggak ngerti sistem kerjanya dia seperti apa, tapi dia menurut gue sangat-sangat tidak bertanggung jawab terhadap proyek ini ya. Mungkin seperti yang di video gue sebelumnya bilang, mungkin juga dia lagi sibuk, tapi kalau misalkan lagi sibuk harusnya secara profesionalitas nggak gitu cara mainnya. Kalau misalkan dia lagi padat banget, dia harus hire orang lebih banyak supaya kayak handle. Kalau misalkan dia nggak mau hire orang dengan alasan supaya profit dia lebih banyak di akhir nanti, itu menjadi salah besar. Itu menjadi sebuah kerakusan, menjadi keserakahan yang salahnya sepenuhnya di dia. Itu benar-benar nggak bisa dibelain sama sekali. Akhirnya setelah hari itu gue cancel, gue bilang ke mall, ke teknisinya, sorry pak, ini kayaknya tes bakarnya nggak bisa hari ini harus dilakukan besok karena belum siap alat bahannya. Untungnya teknisinya nggak masalah, akhirnya tes bakar tersebut dilakukan di keesokan harinya. Nah ini yang menjadi cerita kenapa nggak diinfo gitu. Harusnya kan dikasih info masa. Itu dia cerita why pertama untuk episode kali ini. Yang kedua nih sebenarnya juga rada panjang ceritanya, tapi seperti udah 11 menit nggak apa-apa lah. Gue storytelling 10 menit. Semoga ada yang mau denger curhatan gue. Mungkin kalau misalkan ada yang mau diskusi kenapa tukang-tukang atau tim tersebut bisa miss, atau misalkan bisa nggak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap sebuah proyek, bisa komen di bawah, kita diskusi di bawah kira-kira kenapa. Mungkin teman-teman punya pendapat lain kenapa bisa terjadi miss seperti ini, padahal di komunikasi tidak ada miss ya. Gue udah bilang di grup, cuman memang gue lupa follow up.
karena kerjaan gue nggak cuman follow upin gituan gitu, itu hal yang sangat sepele sekali yang nggak seharusnya dijadikan sebagai permasalahan. Oke teman-teman, kayak itu aja video why untuk kali ini. Semoga ada yang mau dengerin curhatan gue. Dan seperti biasa, sampai jumpa di why berikutnya.